ya, sebagai sarana untuk saling mengingatkan ya Bapak-bapak ya, sarana saling mengingatkan, karena tugas kita sesungguhnya manusia ini ya saling mengingatkan, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Karena kalau sudah tidak ada yang saling mengingatkan, tidak mau saling mengingatkan, maunya sendiri ya bubarlah kehidupan kita gitu ya. Maka dari itu izinkan saya sekedar mengingatkan diri saya pribadi juga untuk kita semua. Itu yang kita semua saling mengingatkan, terutama di dalam kebaikan dan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian, tema yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini terkait dengan hakikat penciptaan manusia. Gitu ya, hakikat penciptaan manusia. Bahwasanya manusia gitu ya. Manusia itu di dalam berbagai hadis dan dalam berbagai ayat disampaikan bahwa manusia itu memang manusia yang paling sempurna, paling mulia gitu ya, yang sempurna gitu. Bahkan lebih mulia dari malaikat katanya ya, lebih mulia dari malaikat, karena malaikat itu tidak punya nafsu ya Bapak ya. Malaikat itu tidak punya nafsu, punyanya ya taat gitu aja, taatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang dilakukan. Tapi manusia ini punya nafsu, punya keinginan, dan ya itu tadi ya, maka dikatakan oleh sempurna karena memang dia, kalau manusia itu yang bagus, yang memang ketaatannya betul-betul bagus, dia bisa mengendalikan itu tadi. Nah itu ya, kalau malaikat tidak merasakan gitu ya, makan, minum, tidur, tidak merasakan, pokoknya ketaatan aja oleh ini ya, apa namanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar manusia ini kan ya menjadi manusia yang memang benar-benar berguna gitu ya, paling tidak kita harus sadari bahwa manusia itu diciptakan dari 3 unsur. Yang pertama katanya unsur jasad ya, jasad. Yang kedua adalah unsur ruh, dan yang ketiga adalah unsur akal. Nah ketiganya ini Bapak-bapak sekalian, nah ini harus ada jadi satu ini ya. Kalau salah satunya saja sudah tidak ada ya bukan manusia mungkin ya. Ya, ada jasad mungkin ya, ada jasad nggak punya ruh ya jelas bukan manusia, manusia sudah mati ya. Ada jasad, ada ruh, tidak punya akal ya, nggak bisa menikmati dirinya sebagai manusia gitu. Nggak bisa sempurna ya. Ada jasad terus ada ruh, ada akal, nggak ada jasad ya udah sama aja. Maka ketiga ini harus kita jaga, harus diseimbangkan ya, jasad, akal, ruh. Jasad ini ya badan kita ini. Nah tubuh kita ini sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Dalam kondisi kita yang seperti ini itu sudah sangat paling bagus lah kita ya. Kalau kita melihat sering di gambar-gambar saja, jin gitu ya, kayak mana gitu ya, sangat dilihat aja kayaknya menyeramkan sekali gitu ya. Nah manusia ini sangat indah gitu dilihatnya. Posisi struktur tubuhnya itu ya sudah bagus lah, sangat bagus sekali. Hewan gitu ya, apa gitu ya, cewek ini ya bagus-bagusnya hewan, gemuk-gemuknya hewan dipotong ya, kondisinya kan seperti itu, jalannya nggak enak banget gitu loh kan, tetap aja. Manusia ini sangat bagus gitu ya. Maka kadang sangat disayangkan ketika manusia ini sudah diberikan kesempurnaan, tapi kok masih ada kadang-kadang yang masih kurang terima gitu ya, masih kadang-kadang kurang terima. Pertama biasanya di bagian ini urusan ibu-ibu biasanya ya, udah kasih bulu mata yang bagus ya dicukur, ada kurang apa meneh, dikasih alis yang bagus ya dicukur, udah sempurna, malah diganti gue pena, gue pensil, udah tambah ireng, padahal sudah bagus gitu aja sudah bagus. Nah itu kadang-kadang kita ya, kadang-kadang karena kita tidak menyadari bahwa kesempurnaan itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, tapi yang masih kadang-kadang kurang gitu ya, masih kurang ya. Nah itu jadi jasad itu tadi ya, kita udah sangat sempurna jasad kita nih. Ruh, maka tadi itu terkait dengan jasad, maka jasad itu harus dijaga ya, harus dirawat. Bagaimana? Diberikan ya makanan. Makanannya apa? Ya makanan nutrisi, makanan yang halal dan thayyib gitu. Nah itu untuk
menjaga jasad kita agar jasad kita menjadi memang masih tergolong tubuh yang mulia itu tadi. Ya, jadi menjaganya itu dengan memberikan nutrisi yang halal. Nah, terus apa lagi faktor yang tadi, unsur yang tadi itu ruh. Ruh itu ya nyawa kita ini gitu. Ya, nyawa kita ini. Nah, yang ketiga tadi adalah akal, Bapak. Ya. Akal ini diberikan itu yang membedakan antara manusia dan hewan. Ya, yang membedakan antara manusia dan hewan ini ya akal. Ya, yang paling mencolok akal. Ya, manusia itu bisa membedakan ini baik, ini buruk, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Itu karena manusia punya akal. Hewan itu juga punya akal ya, punya akal hewan itu, tetapi dia tidak bisa membedakan ya mana baik, mana buruk tidak bisa. Ya, contohnya ayam saja gitu ya. Ayam itu kalau sudah bertelur beranak gitu gede, nggak tahu bahwa itu adalah ibunya ya, dia dikawinin aja gitu ya. Karena tidak punya akal. Nah, manusia ini punya akal. Oh, ini orang tua, ini keluarga, ini nggak boleh nah itu. Jadi kalau kita sering mendengar berita ada kejadian-kejadian yang nauzubillah ya, ada orang tua yang melakukan pelecehan terhadap anaknya, itu orang tua yang nggak punya akal itu tadi. Punya akal tapi tidak bisa menggunakan akalnya, nah gitu tadi. Ya, akalnya ada gitu, tapi ruhnya kosong, Bapak. Gitu ya. Nah itu, maka ketiga unsur ini ya, nah ini harus diberikan nutrisi. Akal tadi harus diberikan nutrisi dengan apa? Ya pengetahuan, Bapak. Akal itu nutrisinya apa? Pengetahuan, ilmu tentang Allah ya, ilmu tentang manusia itu sendiri ya, ilmu yang lainnya. Itu nutrisinya untuk akal. Itu ya, untuk akal. Nah, itu nutrisinya. Maka ketiga unsur ini Bapak ya, ini harus senantiasa kita jaga. Jangan sampai salah satunya ya itu tadi oleng itu ya. Harus dijaga gitu. Jasad, ruh, akal. Nah itu. Jadi manusia diciptakan dengan tiga unsur itu. Nah, saya ulang kembali bahwa hakikat diciptakannya manusia itu apa gitu ya. Kalau kita melihat dari sejarah, manusia itu diciptakan pertama kali diciptakan Nabi Adam itu dari unsur tanah gitu ya. Tapi setelah Nabi Adam diciptakan dari apa? Gitu ya. Ya, diciptakan melalui pernikahan, tetapi ada unsur tanahnya. Kalau kita baca di dalam Al-Qur'an itu bahwa diciptakan dari saripati tanah. Proses penciptaan manusia itu dari saripati tanah, terus dia menjadi makanan kan gitu ya, makanan jadi dimakan oleh manusia menjadi air mani. Nah di situ prosesnya kalau ketika dia sudah jadi manusia, ketika manusia pertama ya diciptakan dari tanah Nabi Adam itu. Nah itu jadi